Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Anggreni dari Akuntansi Keuangan Lanjutan 1C. Di sini saya akan melakukan review materi. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena komputer saya tidak support untuk penggunaan kamera. Langsung saja. Definisi akuntansi. Akuntansi merupakan proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data. Data ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yang nantinya laporan keuangan ini dijadikan sebagai sumber informasi dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, klasifikasi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan, yaitu kegiatan akuntansi yang pemeriksaannya terhadap hasil pencatatan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada akuntansi biaya, yaitu kegiatan akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya dan kontrol biaya pada suatu perusahaan. Yang keempat, ada akuntansi manajemen, yaitu kegiatan akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi perpajakan, yaitu kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan dan perhitungannya untuk menyusun laporan pajak. Yang keenam ada penganggaran atau budgeting, yaitu kegiatan akuntansi yang menyusun anggaran biaya baik pendapatan maupun biayanya. Lalu yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan, yaitu kegiatan akuntansi dalam menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Yang kedelapan ada sistem akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman secara efektif dan efisien menggunakan suatu sistem di dalam komputer. Lalu ada akuntansi anggaran, yaitu kegiatan akuntansinya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang nanti akan terjadi. Yang ke-10 ada akuntansi perbankan, yaitu kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan keuangan di ranah perbankan dan dilakukan secara sistematis. Yang 11 ada akuntansi internasional, yaitu standar tunggal pelaporan akuntansi dan yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan diskur yang jelas dan transparan. Yang ke-12 ada akuntansi pendidikan, yaitu kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan lingkup anggaran pendidikan. Lalu ada akuntansi sosial, yaitu kegiatan akuntansi yang berkaitan dengan proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat. Lalu ada akuntansi sektor publik, yaitu kegiatan akuntansi yang membuat laporan keuangan untuk instansi publik serta bentuk transparansi kepada publik. Yang ke-15 ada akuntansi keperilakuan, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Lalu selanjutnya ada fungsi akuntansi. Yang pertama sebagai tolak ukur perusahaan. Artinya, setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan secara akuntansi harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dapat melihat apakah perusahaannya sudah tergolong ke dalam perusahaan yang baik dan sehat ataupun sebaliknya. Lalu yang kedua, sebagai sistem informasi. Artinya, setiap laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi ini harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk pengambilan keputusan. Lalu, fungsi akuntansi selanjutnya sebagai dasar perhitungan dalam pembayaran pajak. Perusahaan ini kan diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, untuk menghitung besarnya biaya pajak yang harus dikeluarkan, maka didasarkan pada laporan keuangannya. Lalu, penetapan aktivitas perusahaan. Di sini mengacu pada laporan keuangan, bagaimana aset dan kewajibannya. Apakah aset yang dimiliki oleh perusahaan mampu untuk membiayai kewajibannya atau tidak?
Lalu mengetahui laba rugi perusahaan. Di sini digunakan sebagai penilaian kinerja perusahaan. Apakah sudah mencapai apakah perusahaan telah memperoleh laba sesuai dengan targetnya ataupun belum, malah menjadi rugi. Nah, jika perusahaan mendapatkan kerugian, maka harus dilakukan evaluasi kembali. Lalu yang selanjutnya itu sebagai pengendalian investor. Setiap perusahaan pasti ingin terus melakukan pengembangan agar perusahaannya semakin maju. Untuk menjadikan perusahaan itu terus berkembang, maka dibutuhkan dana yang besar. Dana yang besar ini tidak hanya berasal dari pinjaman, tapi bisa juga berasal dari investor. Untuk menarik minat investor, maka laporan keuangannya harus dapat menarik perhatian para investor. Jadi investor mudah menganalisis laporan keuangan kita, apakah perusahaannya sudah baik atau belum. Jika laporan keuangan sudah baik, maka investor tertarik untuk melakukan investasi, tetapi jika tidak, itu kan akan mempengaruhi perusahaannya juga. Lalu selanjutnya yaitu ada siklus akuntansi. Yang pertama dimulai dari bukti transaksi. Setiap transaksi perusahaan harus dilampirkan dengan bukti transaksi, karena akuntansi ini harus dicatat berdasarkan kronologinya. Maka harus ada bukti transaksinya. Lalu dari bukti transaksi ini akan di jurnal umum. Jurnal umum ini adalah kegiatan akuntansi yang mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Karena tadi melampirkan bukti transaksi, maka di jurnalnya pun akan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal transaksinya. Di jurnal umum ini ada pembagian debit dan kredit. Untuk akunnya, akun harta dan beban, saldo normalnya berada di sisi debit, dan untuk akun hutang, pendapatan dan modal, saldo normalnya berada di sisi kredit. Lalu setelah di jurnal umum akan dilanjutkan ke buku besar, diposting ke buku besar. Buku besar adalah proses memindahkan ayat-ayat yang terdapat atau akun-akun yang terdapat di jurnal umum dikelompokkan di dalam buku besar sesuai dengan pengelompokannya. Nah, di buku besar ini ada buku besar biasa dan buku besar pembantu. Kalau untuk buku besar biasa itu hanya memindahkan akun-akun di jurnal umum sesuai dengan pengelompokan akunnya. Tetapi untuk buku besar pembantu itu lebih spesifik lagi mengenai pihak-pihak yang terkaitnya. Lalu selanjutnya dari buku besar ini diposting lagi ke neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi akun-akun beserta saldonya pada periode waktu tertentu. Neraca saldo ini disusun dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian jumlah antara debit dan kreditnya. Setelah dari neraca saldo, selanjutnya dilakukan jurnal penyesuaian. Karena dalam laporan keuangan, data-data keuangan ini harus dimutakhirkan. Maka dari itu harus dilakukan penyesuaian agar laporannya lebih akurat. Nah, akun-akun yang dilakukan penyesuaian yaitu seperti biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, ataupun biaya yang masih harus dibayar. Lalu dari jurnal penyesuaian dilanjutkan ke worksheet atau neraca lajur. Neraca lajur ini merupakan dokumen berkolom yang digunakan untuk membantu memindahkan data-data dari neraca saldo ke dalam laporan keuangan setelah adanya jurnal penyesuaian. Lalu disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan atau retained earning, laporan posisi keuangan atau statement of financial position, lalu laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu ke jurnal penutup, merupakan langkah dari penyusunan laporan keuangan pada akhir periode untuk menutup akun-akun. Akun-akun yang ditutup yaitu akun pendapatan, akun beban-beban, dan pengambilan pribadi pemilik atau PRIV.
Nah, akun pendapatan, beban, dan prive ini mempunyai karakter yang selalu menjadi faktor penambah atau pengurang dari akun modal. Lalu setelah itu setelah di jurnal penutup, lalu dilakukan penulisan neraca saldo setelah penutupan, yaitu menulis lagi akun-akun yang telah ditutup dan di jurnal balik. Jurnal balik adalah ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi. Tujuan dibuat jurnal balik adalah untuk membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode. Akun-akun yang harus dilakukan jurnal balik yaitu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Yang pertama, jenis-jenis laporan keuangan yaitu laporan laba rugi atau income statement. Income statement ini untuk mengetahui laba yang dihasilkan oleh perusahaan, apakah rugi ataupun untung. Yang pertama, komponen yang terdapat di dalamnya yaitu akun pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional yang nanti bisa dibagi jadi advertising atau administrasi, laba usaha, biaya dan pendapatan lain-lain, laba sebelum pajak, dan laba setelah pajak. Di sini adalah contoh laporan laba rugi PT Geo Berkah. Dia pendapatannya tadi melaporkan pendapatan. Di sini pendapatan dia berasal dari penjualan. Lalu ada retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan. Retur dan potongan serta diskon ini menjadi pengurang dari pendapatannya sendiri. Lalu yang kedua, melampirkan harga pokok penjualan. Di sini melampirkan harga pokok penjualan, lalu diperoleh laba kotornya. Setelah itu, laba kotor diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Lalu melampirkan beban operasional. Beban operasional di sini dia menggunakan beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualannya terdiri dari beban gaji, beban iklan, penyusutan, ongkos kirim, dan penjualan lain. Lalu beban administrasinya beban gaji staf, beban sewa, penyusutan, asuransi, bahan habis pakai, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan jumlah beban operasinya. Di sini melampirkan laba usaha. Laba usaha di sini merupakan laba dari hasil operasi, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban operasionalnya. Lalu biaya dan pendapatan lain-lain. Di sini dia menggunakan pendapatan sewa dan beban bunga. Lalu laba sebelum pajaknya dia tidak ada karena dia tidak menggunakan pajak. Lalu melampirkan laba setelah pajak. Laba setelah pajak di sini merupakan laba bersih. Diperolehlah laba bersihnya di sini dalam laporan laba rugi. Lalu yang kedua ada laporan laba ditahan atau retained earning statement. Digunakan untuk mengetahui laba ditahan pada akhir periode. Komponen yang dilaporkan yaitu laba ditahan awal, laba setelah pajak, dividen, dan retained earning ending. Untuk contoh laporannya yaitu di sini. Yang pertama melaporkan retained earning beginning yaitu saldo laba ditahan per 1 Januari. Di sini mencantumkan ya. Lalu yang kedua mencantumkan laba setelah pajak. Laba setelah pajak di sini dicantumkan laba setelah pajak ini diperoleh dari laporan laba rugi yang tadi. Lalu pembayaran dividen. Pembayaran dividen ini bisa tunai berupa saham preferen dan saham biasa yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, lalu retained earning ending ini adalah laporan laba ditahan akhir untuk perusahaan. Apakah nanti laba ditahan ini akan digunakan untuk membeli investasi lain atau diberikan kepada pemegang saham ataupun disimpan di perusahaan. Lalu yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaannya, bagaimana aset, kewajiban, dan ekuitasnya.
Dalam aset itu disajikan ada aset lancar dan aset tetap, current asset dan fixed asset. Aset lancar terdiri dari cash, account receivable, supplies, prepaid, untuk dan lain-lain. Terus aset tetapnya terdiri dari land, building, equipment, akumulasi debt of building, of equipment, tetapi akumulasi di sini dapat menjadi pengurang. Lalu selanjutnya untuk akun kewajiban, liabilities itu terbagi menjadi jangka pendek current liabilities dan jangka panjang long term liabilities. Untuk jangka pendek seperti akun payable, notes payable. Untuk jangka panjangnya seperti hutang bank. Untuk ekuitas atau equity itu terdiri dari modal saham atau share capital dan laba ditahan retained earning ending yang tadi kita peroleh dari laporan laba ditahan. Ini merupakan contoh laporan posisi keuangan. Untuk aktivanya tadi terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tetap. Di sini aktiva lancarnya kas, piutang, perlengkapan, sewa di bani muka, iklan di bani muka. Lalu aktiva tidak lancarnya ada tanah, peralatan, akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan di sini bisa jadi sebagai pengurang. Lalu di sisi liabilitas dan ekuitas, liabilitasnya di sini ada jangka pendek seperti utang usaha, utang gaji, bunga terima di muka. Untuk jangka panjangnya ada utang hipotek. Ekuitasnya modal pemilik, di sini di sini hanya mencantumkan modal pemilik, tetapi seharusnya untuk laba ditahan akhir periodenya juga dicantumkan. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas komponennya dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi berhubungan dengan transaksi utama operasional perusahaan yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti pendapatan, HPP, biaya. Lalu untuk aktivitas investasi ini berhubungan dengan penjualan dan pembelian aktiva tetap, penerimaan kas dari piutang, pengembalian cash advance, pengeluaran yang mengakibatkan piutang meningkat. Lalu aktivitas pendanaan berhubungan dengan modal dan kewajiban seperti pengeluaran kas untuk pelunasan utang, penerimaan kas dari hasil utang baru, dan penerimaan atas penjualan saham dan surat berharga lain. Nah, di sini ada contoh laporan arus kas. Laporan dari aktivitas operasi seperti kas yang diterima dari pelanggan dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban, artinya ada yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat mengurangi. Nah, arus kas bersihnya sekian. Lalu yang kedua, arus kas berdasarkan dari kegiatan investasi, pembayaran kas untuk pembayaran tanah, artinya juga itu kita mengeluarkan uang untuk pembelian aset. Lalu yang ketiga, arus kas kegiatan pendanaan, kas diterima dari investasi pemilik yang diterima, berarti menambah kas perusahaan dikurangi dengan price artinya kita mengeluarkan kas, berarti bersifat pengurangan bagi kas. Lalu di sini kita dijumlahkan terdapat arus kas bersih dan saldo kas. Untuk yang sebelah kanan, laporan keuangan ini juga lebih merinci. Ini saya ambil dari laporan keuangan PT Adaro. Lalu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Komponennya yaitu menyajikan informasi umum entitas, informasi kebijakan keuangan dan ekonomi makro, rincian dari setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan, informasi dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi lain-lain. Contohnya di sini ada CALK PT Adaro. Untuk informasi umum entitas, di sini dia menyajikan pendirian perusahaan dan informasi lainnya tertera. Lalu informasi dasar penyusunan laporan keuangannya, di sini kebijakan akuntansi dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi internnya disajikan, bahwa dia laporan keuangan konsolidasinya disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan peraturan serta pedoman penyajian pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Lalu menyajikan rincian setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan. Di sini dia menyajikan liabilitas sewa. Sewanya ini terdiri dari PT-PT dan ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Pokoknya dalam CALK ini menyajikan seluruh informasi yang lebih rinci di dalam yang terdapat dalam laporan keuangan. Hubungan antara laporan keuangan. Tadi di laporan laba rugi kita akan mengetahui net income perusahaan. Net income ini akan digunakan dalam laporan laba ditahan, akan memperoleh retained earning ending. Lalu retained earning ending ini akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan terdapat akun kas. Akun kas ini berhubungan dengan beberapa transaksi. Nah, transaksi yang berhubungan dengan kas itu dilaporkan dalam arus kas. Dari keempat laporan ini rinciannya akan disajikan dalam CALK. Jadi, dalam laporan laba rugi kita akan mengetahui laba bersih atau laba setelah pajak. Nah, laba bersih ini akan digunakan di laporan laba ditahan. Nih, laporan bersih setelah pajak. Lalu diperolehlah laba ditahan akhir periode atau retained earning ending. Retained earning ini akan digunakan di laporan posisi keuangan di akun ekuitas. Karena di sini tidak ada, ini seharusnya ada retained earning ending. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini kan terdapat kas. Nah, transaksi yang berhubungan dengan kas akan disajikan dalam laporan arus kas, berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, dari keempat laporan keuangan ini disajikan lebih rinci di catatan atas laporan keuangan. Yang di sebelah kiri dan tengah ini merupakan informasinya, sedangkan di sebelah kanan ini melakukan rincian setiap saldo akunnya. Selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan. Siapa saja sih yang menggunakan laporan keuangan? Itu terbagi menjadi dua pihak, eksternal dan internal. Untuk eksternalnya seperti investor, analisis investasi, pemberi pinjaman atau kreditur, lembaga pemeringkat, pelanggan, kompetitor, pemasok, otoritas pajak, pemerintah, serikat pekerja, maupun masyarakat umum. Lalu untuk internalnya digunakan untuk pemilik, manajemen perusahaan, dan karyawannya. Selanjutnya, perhitungan harga pokok penjualan perusahaan dagang atau cost of goods sold. Yang pertama yaitu merchandise inventory beginning atau inventory awal yang dimiliki perusahaan, ditambah dengan purchase dan freight atau biaya angkutnya. Lalu jika ada purchase return dan purchase discount, itu menjadi pengurang purchase-nya. Lalu diperoleh nanti net purchase-nya. Lalu pengurangan antara merchandise inventory dan pembelian bersih itu diperoleh cost of goods available for sale atau penjualan yang siap untuk dijual. Lalu dikurangi dengan merchandise inventory ending atau persediaan akhir. Lalu diperolehlah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Contohnya di sini perbedaan antara laporan laba rugi untuk perusahaan jasa dan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya terdapat di penulisan laporan laba rugi, khususnya di harga pokok penjualan. Untuk sebelah kiri yang perusahaan jasa ini hanya mencantumkan total harga pokok penjualan. Tetapi untuk perusahaan dagang dia mencantumkan lebih rinci mengenai harga pokok penjualannya. Di sini harga pokok penjualannya yang pertama tadi kan mencantumkan merchandise inventory beginning atau persediaan awal. Persediaan awalnya dia 16.500.000. Lalu adanya pembelian, dia pembelian sekian, beban angkut freight, ada freight-nya. Lalu
Di sini dia ada mencantumkan purchase return. Dia mencantumkan retur pembeliannya, potongan pembeliannya, purchase diskonnya tidak ada. Nah, retur pembelian ini menjadi pengurang untuk pembeliannya. Jadi diperoleh pembelian bersihnya sekian. Barang yang tersedia untuk dijual itu diperoleh dari persediaan awal barang dikurangi dengan pembelian bersihnya. Diperolehlah persediaan barang tersedia untuk dijual. Lalu cost of goods sold ini diperoleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, diperolehlah harga pokok penjualan. Di sini letak perbedaannya, yaitu penulisan mengenai harga pokok penjualannya. Untuk ke bawahnya sama. Selanjutnya yaitu ada standar akuntansi. Yang pertama, jenis-jenis dan pengguna standar akuntansi. Ada 4 jenis akuntansi, yaitu PSAK, IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. Digunakan oleh perusahaan publik, perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, BUMN, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada SAK etap atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Yang ketiga ada PSAK Syariah, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam. Yang menggunakannya yaitu perbankan syariah, perusahaan publik dengan konsep syariah. Lalu yang keempat ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu digunakan oleh setiap akuntan dalam instansi pemerintahan. Perbedaan SAK dan PSAK, untuk SAK ini merupakan standarnya dan untuk PSAK ini merupakan pernyataan dari SAK-nya atau rincian dari SAK-nya. Selanjutnya yaitu ada badan usaha. Yang pertama yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang pendiriannya didasarkan atas perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana kegiatan usahanya ini modalnya berasal dari modal dasar untuk menghasilkan laba. Yang kedua yaitu persekutuan. Persekutuan merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan pada asas kerjasama dan prinsip bersama melalui musyawarah untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada perseorangan, yaitu badan usaha yang didirikan oleh 1 orang untuk menjalankan kegiatan usaha yang tanggung jawabnya tidak terbatas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu pendirian dan likuidasi badan usaha. Untuk pendirian badan usaha yang pertama perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, minimal modal dasar untuk pembentukan PT adalah 50 juta dan sedikitnya 25% disetor sebesar 12.500.000. Artinya, sebelum melakukan pendirian badan usaha, para pendiri harus mengetahui minimal modal yang dapat digunakan untuk pembentukan PT, yaitu 50 juta dan sedikitnya harus menyetorkan 25%-nya yaitu 12.500.000 agar bisa mendirikan PT. Lalu selain harus mengetahui minimal modal yang harus dimiliki untuk pembentukan PT, pendiri juga harus menentukan data perusahaan. Misalnya nama PT, minimal 3 suku kata, tidak boleh menggunakan serapan asing atau nama yang sudah ada. Lalu di mana tempat kedudukan PT-nya, maksud dan tujuan PT-nya untuk apa, struktur permodalannya bagaimana, pengurus PT-nya bagaimana. Nanti ketika modal dan data perusahaan sudah terkumpul, barulah membuat akta pendirian notaris. Nah, tujuan untuk membuat akta pendirian di notaris ini agar PT yang didirikan ini
secara umum telah sah menjadi PT dan legal hukumnya. Lalu setelah membuat akta, yaitu pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Nah, tadi oleh notaris ini disalurkan lagi kepada menteri untuk pengesahannya. Lalu yang selanjutnya yaitu mengurus tanda daftar perusahaan dan NPWP. Perusahaan yang sudah dinyatakan sebagai PT harus mengurus tanda perusahaannya agar tercantum dalam daftar perusahaan dan tercantum telah melakukan pajak dengan dibuktikan dengan adanya NPWP, sehingga dari pajak dapat mengontrol kegiatan usahanya, terutama untuk nanti membayar pajak. Selanjutnya, pendirian badan usaha persekutuan didirikan oleh minimal 2 orang. Lalu sekutunya juga harus menentukan data perusahaan, nama persekutuannya apa, di mana tempatnya, maksud dan tujuan, struktur permodalannya, pengurus persekutuannya mau seperti apa. Lalu yang ketiga, mencatat setiap modal yang diberikan oleh sekutunya. Jadi setiap orang yang ingin melakukan persekutuan itu disebut sebagai sekutu. Nah, maka dari itu harus dicantumkan setiap modal yang diberikan oleh sekutunya agar nanti jika terjadi sengketa suatu saat itu sudah terdapat rinciannya. Setelah itu membuat akta pendirian di notaris dan pembuatan NPWP sama seperti tadi perseroan terbatas. Lalu pendirian badan usaha perseorangan itu didirikan oleh 1 orang dan pemiliknya ini harus juga mencantumkan data perusahaannya, apa nama perusahaannya, tempat kedudukannya di mana, maksud dan tujuan, struktur permodalan, pembuatan akta, lalu membuat pembuatan akta, mengurus surat izin tempat usaha dan izin perdagangan, dan mengurus NPWP dan tanda daftar perusahaan. Sebenarnya untuk ketiga badan usaha ini konsep pendiriannya sama, mengenai data perusahaan, pembuatan akta notaris, pengesahan SK, mengurus tanda daftar perusahaan dan NPWP-nya. Yang membedakannya itu hanya struktur kepemilikan dan modal yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan ini dapat terjadi jika ada dissociation. Dissociation ini bisa karena sekutu yang meninggal, sekutu yang mengundurkan diri, atau keputusan pengadilan yang mengharuskan persekutuan ini dilakukan likuidasi. Lalu setelah ada dissociation, maka sekutu sepakat untuk melakukan pembubaran dissociation. Nah, untuk melakukan pembubaran ini, persekutuan harus melakukan proses terminasi bisnis, terdiri dari terminasi bisnis dan likuidasi, pinjaman dari sekutu, defisit akun modal sekutu, dan laporan likuidasi dan realisasi. Untuk terminasi dan likuidasi, di sini persekutuan harus menyelesaikan aset dan kewajibannya. Untuk aset misalnya bisa dijual untuk membayar kewajiban. Nah, nanti dari penjualan asetnya ini yang sudah terminasi itu dilakukan pembayaran pinjaman dari sekutu kepada sekutu. Diutamakan untuk membayar pinjaman kepada sekutu eksternal atau pemberi pinjaman dari eksternal. Nah, selanjutnya yaitu membayar modal sekutu. Jika nanti pada saat adanya pembebanan kepada sekutu itu rugi, maka kan sekutu harus memberikan kontribusi kepada persekutuan. Jika terjadi defisit akun modal sekutu, maka yang harus menanggung kerugiannya yaitu sekutu yang masih solven. Lalu setelah membayar modal kepada sekutu itu dibuat laporan likuidasi dan realisasi. Lalu jenis likuidasi ada 2, proses likuidasi sekaligus dan likuidasi bertahap. Untuk likuidasi sekaligus, proses likuidasinya kurang dari 1 bulan. Lalu aset dikonversi ke dalam kas. Lalu kewajiban kreditor dibayar,
dan pembayaran kepada sekutu dilakukan secara sekaligus. Untuk likuidasi bertahap, proses likuidasinya lebih dari satu bulan. Mendahulukan penyelesaian aset dan kewajiban. Nah, penyelesaian asetnya ini tidak langsung sekaligus seperti likuidasi sekaligus, tetapi untuk likuidasi bertahap, penyelesaian asetnya dilakukan secara bertahap. Makanya proses likuidasinya lebih dari 1 bulan. Lalu dalam likuidasi bertahap, karena dilakukan secara bertahap, maka bisa memicu timbulnya kerugian. Maka dari itu dibuatlah asumsi kerugian. Lalu pembayaran pada sekutu dilakukan di akhir, ketika semua penyelesaian aset dan kewajibannya sudah selesai. Nah, langsung saja ke dalam contoh kasus untuk likuidasi sekaligus. Yang pertama, di sini terdapat neraca persekutuan JKL. Kasnya 100 juta, aset lainnya 500 juta, kewajiban 120, modal Jaki 160, modal Krisna 180, modal Lutfi 140 juta. Dengan kepemilikan dan presentasi kepemilikannya, Jaki 50%, Krisna 30%, dan Lutfi 20%. Nah, untuk penjualan asetnya, dia penjualan aset seluruhnya mendapat harga 250 juta. Untuk menulis laporan likuidasi realisasinya, yang pertama dilakukan yaitu menulis saldo sebelum likuidasi. Menulis saldo sebelum likuidasinya. Saldo ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari neraca. Neraca yang ini disalin ke sini. Untuk kasnya 100, asetnya 500, kewajibannya 120, 60, 160, 180, 140. Kenapa ini di dalam kurung? Bukan artinya dia rugi, tetapi untuk akun kewajiban dan modal, saldo normalnya berada di sisi kredit. Jadi ditulis di dalam kurung. Lalu untuk di sini dia di keterangan ada penjualan aset. Penjualan aset, dia awalnya asetnya bernilai 500 juta, tetapi penjualannya hanya 250 juta. Artinya kita mengalami kerugian kan. Nah, untuk aset lainnya karena telah dijual semuanya itu 500 juta, berarti aset lainnya akan berkurang 500 juta. Untuk karena kita tadi menjual, artinya kita mendapat kas dari penjualan. Sebesar berapa? 250 juta. Lalu karena kita tadi punya asetnya 500 tetapi ketika dijual 250 juta, maka kita mendapat kerugian sebesar 250 juta. Kerugian ini ditanggung siapa? Ditanggung oleh sekutunya. Berapa? Berdasarkan sesuai dengan presentasinya. Jaki 50%, Krisna 30%, Lutfi 20%. Diperolehlah sekian. Terus Jaki segini, Krisna 75, Lutfi 90, 90 ya. Nah, ini pokoknya dikaliin antara presentase sekutu dikali dengan kerugiannya berapa. Nanti sekutu ini harus menanggung kerugiannya. Lalu kita totalkan untuk kasnya 350, aset lainnya tadi sudah dijual semuanya habis, kewajibannya masih 120 juta. Untuk modal Jaki masih tersedia 35 juta, Krisna 105 juta, dan untuk Lutfi masih sisa 90 juta. Lalu setelah itu tadi kan mendahulukan pembayaran ke pihak eksternal. Kewajibannya berapa? 120 juta. Maka ketika perusahaan memiliki dan kas yang cukup untuk membayar kewajiban, maka persekutuan harus mendahulukan pembayaran kewajibannya. Berapa? Sebesar 120 juta. Maka di kasnya nanti akan berkurang 120 juta. Untuk kewajibannya bertambah karena kewajiban berkurang di sisi debit. Untuk kasnya berkurang menjadi 230 juta. Asetnya 0, kewajibannya karena sudah dibayar semua menjadi 0. Modal Jaki, Krisna, dan Lutfinya ini di sini masih tetap ya. Lalu selanjutnya ketika
penyelesaian aset dan kewajiban sudah selesai, selanjutnya adalah pembayaran kepada sekutu. Pembayaran sekutunya gimana? Pembayaran sekutu sesuai dengan jumlah yang masih tersedia. Di sini perusahaan berarti harus membayar 35 juta, 105 juta, 90 juta. Ini hanya berdasar pada modal yang tersisa, bukan berdasar pada persentase. Maka di sisi modal ini harus sesuai dengan pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk sekutunya. Berarti untuk Zaki nanti modalnya berkurang menjadi 35 karena sudah dibayarkan. Krisna 105 juta karena sudah dibayarkan, dan Lutfi 90 juta karena sudah dibayarkan menjadi 0. Terus untuk kasnya, karena tadi sudah digunakan untuk membayar sekutu, maka kasnya pun berkurang senilai berapa? Penjumlahan antara Zaki, pembayaran kepada Zaki, Krisna, dan Lutfi itu 320 juta. Sama debit dan kredit. Maka saldo pasca likuidasinya ini sudah menjadi 0 dan perusahaan dinyatakan pilot atau selesai melakukan likuidasi. Untuk jurnalnya, untuk pembagian labanya, modal Zakinya ini diperoleh dari sini, modal Krisnanya dari sini, modal Lutfinya ini dari sini. Untuk kasnya ini berkurang sebesar 230 juta. Selanjutnya yaitu likuidasi bertahap. Nah, di sini saya ingin memperbaiki dan membahas soal kuis. Nah, untuk neraca saldonya segini, kasnya 15, piutang usahanya 85, persediaannya 82, aset tetapnya 120 juta, totalnya 32 juta, utang usahanya 90, modal mimin 80, modal omannya 72, modal nawarannya 60, dan kepemilikan mimin 40%, oman 35%, naura 25%. Nah, di sini ada kegiatan likuidasinya, piutang usaha ditagihnya selama bulan Mei, Juni, Juli, aset non kasnya dijual, nilai buku, harga jual, utang dibayar, beban likuidasi dibayar, dan sisa yang masih harus dibayar. Yang pertama dilakukan yaitu ini likuidasi bertahap, yaitu menulis presentase kepemilikannya. Untuk mimin 40, oman dan naura sesuai dengan persekutuan sesuai dengan yang dicantumkan dalam neraca 40, 35 dan 25. Selanjutnya yaitu menulis yang pertama pada bulan Mei, menulis saldo sebelum likuidasi pada 1 Mei. Nilai ini diperoleh 15.085.202, utang usahanya sekian, diperoleh dari neraca yang ini, diperoleh dari ini. Itu kenapa 102? Soalnya dari aset persediaan ditambah dengan aset tetap menjadi 202 juta. Nah, yang ini 202 juta. Lalu, apa saja yang terjadi dalam proses likuidasi? Yang pertama ada piutang usaha ditagih selama di bulan Mei. Di bulan Mei piutang usaha ditagihnya sebesar 40 juta. Artinya ada kas yang masuk ke dalam persekutuan sebesar 40 juta. Nah, karena tadi kan piutang ditagih berarti piutangnya berkurang sebesar 40 juta. Maka kasnya bertambah 40 juta menjadi 55, piutangnya berkurang menjadi 45 juta. Untuk akun seterusnya ini masih sama, belum berubah. Lalu selanjutnya setelah penagihan piutang ada penjualan aset non kas. Nilai bukunya 44, harga jualnya 35. Berarti terdapat kerugian berapa? 9 juta dari harusnya punyanya nilainya 42 juta tetapi hanya terjual 35 juta. Artinya ketika menjual maka kita mendapatkan kas sebesar 35 juta. Untuk aset non kasnya berkurang 44 juta karena tadi yang dijualnya senilai 44 juta. Maka untuk kasnya bertambah 35 juta menjadi 90 juta. Piutangnya masih tetap. Aset non kasnya ini berkurang karena tadi adanya penjualan, utang usahanya masih tetap. Nah, untuk kerugian ini
harus ditanggung oleh sekutunya sesuai dengan persentasenya masing-masing. Jadi 9 juta dikali 40% untuk Mimin, 9 juta kali 35 untuk Oman, dan 9 juta kali 25% untuk Naura. Diperolehlah sekian. Lalu kita totalkan untuk yang utang usahanya tadi masih tetap. Untuk Mimin 80 karena dia masih memiliki modal, maka modal dia berkurang karena harus menanggung 76 juta. Untuk Oman juga sama, masih mampu menanggung. Untuk Naura juga sama, masih mampu menanggung. Setelah penjualan aset, yaitu membayar utang usaha. Utang usaha sebesar di bulan Mei 55 juta. Pembayaran utang kepada eksternal 55 juta, berarti kas kita berkurang dan kewajibannya juga berkurang. Kewajiban kasnya berkurang menjadi 35 juta, piutangnya masih tetap 45 juta, aset non kasnya 158. Utang usahanya karena tadi sudah dibayar berarti menjadi kurang, utangnya menjadi sisanya 35 juta lagi. Untuk modal sekutunya ini masih sama. Selanjutnya, setelah membayar hutang, membayar beban likuidasi di bulan Mei sebesar 3.500.000. Beban likuidasi ini sebesar 33.500.000. Karena dia beban, maka ditanggung oleh sekutunya sesuai dengan presentase. Untuk Mimin 40% dikali 3.500.000 dapat 1.400.000. Untuk modal dikali 35%, untuk Naura dikali 25%. Di sini perusahaan masih mampu untuk membayar beban likuidasi. Nah, selanjutnya bayar. Karena tadi di sini sudah selesai pembayaran atas penyelesaian atas aset, utang dan beban likuidasi di bulan Mei. Selanjutnya yaitu pembayaran kepada sekutu. Sebelum melakukan pembayaran kepada sekutu, maka kita harus menuliskan schedule pembayaran aman kepada sekutunya agar mengetahui di bulan Mei ini siapa aja yang berhak untuk mendapatkan modal. Karena tadi tidak secara sekaligus, jadi kita harus mengetahui satu persatu dan prioritasnya untuk di bulan Mei. Nah, untuk pertama yaitu presentase kepemilikan sekian. Untuk schedule-nya yang pertama untuk bulan Mei, saldo modal yang belum di-store-nya. Yang ini berasal dari mana? Berasal dari saldo sekutu yang setelah diakumulasikan dengan kegiatan likuidasinya yang ini 75, 67 dan 56. Kita masukin ke sini. Lalu kita mengasumsikan kerugian yang mungkin nanti akan terjadi. Karena tadi apa aja? Karena tadi piutang kita masih ada yang belum ditagih. Piutang yang masih belum tagih masih 45 juta. Masuk sini 45 juta. Untuk aset non kasnya masih yang belum terjual sebesar 158. Untuk utangnya masih tersisa 35 juta. Utangnya masih 35 juta. Nah, karena tadi di keterangan di sini sisa yang masih harus dibayar, masih ada sisa yang masih harus dibayar, berarti bulan Mei karena belum dibayarkan bulan Mei dan bulan Juni. Di sini saya salah karena saya hanya menuliskan untuk bulan Mei-nya saja. Di sini kita ganti dan perbaiki sama-sama 10 juta. Di sini kita ganti juga jadi 10 juta. Total asumsi kerugiannya menjadi 248 juta. 248 juta ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh para sekutunya. Untuk Mimin dikali 40%, Oman dikali 35%, Naura dikali 25%. Diperolehlah hasilnya segini. Lalu kita akumulasikan, karena Mimin tadi saldonya tinggal 75, sedangkan dia harus menanggung kerugiannya 99 juta, artinya dia defisit. Sekutu lainnya pun sama, dia defisit karena saldo modalnya lebih kecil dari tanggungan yang harus ditanggung oleh sekutu. Maka karena di neraca tidak ada keterangan bahwa defisitnya dia ditanggung oleh siapa, maka
kita asumsikan bahwa yang harus menanggung asumsi kerugiannya adalah sekutu itu sendiri melalui keuangan pribadinya. Berapa? Ini kita akumulasikan menjadi 24 juta, 19, 25. Nah, karena ini berasal dari keuangan pribadi sekutu, maka adanya penambahan kas dari sekutu sebesar yang ini, sebesar 24, 19, dan 5 juta. Berarti kita tidak jadi membayar atau tidak ada pembayaran kepada sekutu untuk bulan Mei karena sekutunya defisit semua. Yang ada penambahan kas dari sekutu ini karena menanggung asumsi kerugian. Maka 24 juta ini kita masukkan 24, 19, 5 ini kita masukin ke laporan likuidasinya. Nah, di sini laporan likuidasinya dimasukin. Karena adanya penambahan modal di sisi kredit kita dalam kurung di sini. Dan untuk ini sama dengan sum yang ini ya. Mana sih? Sama dengan sum menambah kas sebesar 48.500. Maka kita akumulasikan untuk kasnya 80 juta, untuk piutangnya 45, aset non kasnya 158, utang usahanya 35. Miminnya 99.200, untuk omannya 86.800, untuk naurannya 62 juta. Lalu selanjutnya, karena bulan Mei sudah selesai, maka kita lanjut ke bulan Juni. Untuk saldo sebelum likuidasinya ini kita turunkan, ini pindahkan. Nah, untuk piutang usaha ditagih di bulan Juni itu sebesar 28 juta. Berarti kasnya bertambah 28 juta, piutangnya berkurang 28 juta. Jadi kasnya 108, piutangnya 17, sisa 17 juta, ke sananya masih sama. Yaitu selanjutnya ada penjualan aset non kas. Di sini ya penjualan aset non kas di bulan Juni dijual 35 juta, harga jualnya dapat 50 juta. Berarti kita mendapatkan laba sebesar 15 juta. Mendapatkannya 50 juta, penjualannya 35 juta. Maka di sini kasnya bertambah 50 juta, untuk asetnya berkurang 35 juta. Kasnya jadi 158, 17, 12, asetnya jadi tinggal 123 juta. Kesananya masih sama. Masih belum berubah. Nah, untuk ini karena tadi kita mendapatkan laba 15 juta, maka laba 15 juta ini harus dibagikan kepada sekutunya sesuai dengan persentasenya. 15 juta dikali 40 untuk mimin, dikali 15 juta kali 35% untuk oman, dan naura dikali dengan 25%, didapatkan hasil sekian. Maka akan menambah modal mereka menjadi 105, 92, dan 65 juta. Lalu setelah itu ada pembayaran utang yang harus dibayar di bulan Juni, dibayarkan sebesar 35 juta. Nah, maka pembayaran hutang ini mengurangi kas 35 juta dan mengurangi kewajiban. Maka ini sisa saldonya. Setelah itu membayar beban likuidasi di bulan Juni sebesar 3 juta. Beban likuidasinya sebesar 3 juta ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh sekutu sesuai dengan presentasinya. 3 juta dikali 40%, 3 juta dikali 35%, dan 3 juta dikali 25% untuk naura. Maka diakumulasikan ini menjadi pengurang 120 juta, piutangnya 17 juta, asetnya 123 juta. Dan ini saldo sekutunya saldonya berkurang karena tadi ini beban likuidasi bersifat pengurang bagi modal.
Nah, jadi sisa sekian. Nah, setelah proses ini beres, maka selanjutnya adalah melakukan pembayaran kepada sekutu. Maka untuk membayar kepada sekutu dilakukan lagi penulisan di pembayaran skedul aman untuk bulan Juni. Sama untuk penulisan skedul 2-nya, yang pertama itu mencantumkan saldo modal untuk di bulan Juni. Saldo modal ini diperoleh dari sini. Nah, yang ini. Saldo sekutu dari proses. Nah, ini saldo sekutu dari proses likuidasi 104.9165. 104.9165. Nah, asumsi kerugiannya berapa? Asumsi kerugiannya kita masih punya piutang kita masih 17 juta. 17 juta piutangnya. Lalu aset non kasnya. Oh iya, tadi pembayaran hutang dulu. Pembayaran hutang 35 juta. Nah, yang ini yang 35 juta pembayaran hutangnya mengurangi kas. Lalu apa itu teh? Nah, aset non kasnya masih tersedia 123 juta. Karena kalau tadi di sini kita masih punya utang, di sini kita di bulan Juni utang kita sudah habis. Berarti tidak perlu dicantumkan, dan sisa yang harus dibayar. Sisa yang masih harus dibayar di bulan Juni itu 4 juta, karena 6 juta tadi sudah dibayar di bulan Mei, sekarang di bulan Juni 4 juta, tinggal sisa di bulan Juni 4 juta. Maka dimasukin 4 juta. Nah, di sini 17 tambah 123 tambah 4 juta. Nah, berarti hasil asumsi kerugiannya 144 juta. 140 juta ini 144 juta ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh sekutu sesuai dengan persentasenya. Untuk si Mimin kali 40, untuk Moman kali 35, untuk Naura dikali dengan 25. Diperolehlah hasil segini dari perkalian ini sesuai dengan persentase. Lalu kita akumulasikan. Nah, di sini akun saldo modal sekutu lebih besar daripada jumlah yang harus ditanggungnya. Artinya sekutu berhak untuk mendapatkan pembayaran modal dari persekutuan. Sebesar berapa? Sebesar sekian. 46 untuk Mimin, Oman 40, untuk Naura 29 juta. Maka yang ini kita pindahkan 46, 40, 29 kita pindahkan ke pembayaran kepada sekutu. Nah, di sini pembayaran kepada sekutu. Untuk di sini saya juga salah, harusnya jangan pakai dalam kurung karena dia nerima berarti saldo dia akan berkurang. Ganti jadi artinya ada pengurangan modal dia karena modal dia sudah dibayarkan. Nah, di sini pembayaran sekutunya berarti sum karena pembayaran kepada sekutu menjadi pengurang bagi kas, maka ininya dalam kurung. Lalu jadi sisa kepemilikan perusahaan, kasnya 4 juta, sisa 4 juta, piutangnya sisa 17 juta, asetnya masih 123 juta, kewajibannya sudah 0, dan ini adalah saldo modal sekutu. Selanjutnya, ketika pembayaran sekutu di bulan Juni sudah terselesaikan dan proses likuidasinya ini sudah dilakukan sampai bulan Juni, sekarang di bulan Juli. Di bulan Juli saldo sebelum likuidasinya ini merupakan perpindahan dari hasil bulan Juni, hasil akhir bulan Juni. Kita pindahkan ke bulan Juli. Saldo sekutunya sekian. Lalu selanjutnya yaitu piutang usaha ditagih. Di bulan Juli masih ada piutang usaha ditagih sebesar 13 juta. Maka kas kita bertambah 13 juta, piutangnya berkurang 13 juta. Sisanya piutang usaha sisa kasnya 17 juta, piutangnya sisa 4 juta,
asetnya masih 123 juta dan ini saldo sekutunya juga masih sama. Lalu penjualan aset di bulan Juli menjual 123 juta tetapi harga jualnya hanya 90 juta. Artinya kita mendapat kerugian sebesar 33 juta. Tadi karena kita menjual sebesar 90 juta berarti ada pemasukan kas 90 juta dan tadi kasnya sudah dijual 123 juta, berarti sisa kasnya asetnya menjadi 0. Ini kasnya menjadi 107, piutangnya masih sisa 4 juta, asetnya sudah 0. Untuk kerugiannya ditanggung oleh sekutunya sesuai dengan persentasenya masing-masing. Untuk Mimin dikali 40%, dikali 40% jadi segini. Untuk Oman dikali 35%, untuk Naura dikali 20% sekian. Lalu kita akumulasikan, karena ini merupakan kerugian berarti sekutu harus menanggung kerugiannya, berarti mengurang. Sisanya tinggal sekian. Lalu ada pembayaran hutangnya sudah beres di bulan Juni. Sekarang membayar beban likuidasi sebesar 2.500.000. Beban likuidasi di bulan Juli 2.500.000 mengurangi kas. Kerugiannya beban likuidasi ini diakumulasikan ke sekutunya. Yang Mimin dapat 45%, ini dikali 35%, ini dikali 25%. Jadi karena ini beban berarti menjadi pengurang bagi modal sekutu. Sehingga modal sekutu menjadi segini. Lalu selanjutnya, nah karena karena di sini beban likuidasi sudah bayarnya sudah habis, sisa masih bayarnya juga sudah tidak ada. Langkah selanjutnya yaitu penghapusan piutang, karena di sini piutang masih tersedia. Piutangnya masih tersedia. Nah, yang ini piutangnya masih tersedia 4 juta, maka kita harus mengurangkan si piutangnya ini. Maka ketika piutang tidak tertagih, tidak ada pemasukan bagi kas, berarti kasnya 0, piutangnya berkurang 4 juta. 4 juta ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh sekutunya. Nah, ditanggung oleh sekutunya di sini 1.600.000 untuk Mimin. Ini untuk Oman berkurang 1.400.000, untuk Naura berkurang 1 juta. Setelah itu kita akumulasikan, ini 104 juta, 104.500.000. Ini piutangnya kosong, asetnya kosong, ini kosong, ini sisa 41.800.000. Ini 36 juta, ini 26 juta. Lalu pembayaran kepada sekutunya berapa? Pembayaran kepada sekutunya senilai dengan yang masih tersisa. Nah, pembayaran ini setelah penghapusan piutang. Pembayaran kepada sekutunya sesuai dengan nominal sekutunya. Salah. Maka itu kan akan mengurangi kas. Nah, ini sum total pembayaran kepada sekutunya, sum ini di sisi kredit. Nah, udah pembayaran kepada sekutunya 104.500.000 ini merupakan akumulasi dari penjumlahan pembayaran kepada Mimin 41.800.000, pada Oman 36.575.000, kepada Naura 26.125.000. Maka saldo pasca likuidasinya semuanya sudah bernominal 0, maka perusahaan dinyatakan likuidasi. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke pelaporan segmen.
Pelaporan segmen digunakan untuk mengetahui disertifikasi usaha. Untuk apa? Untuk pengendalian perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, beberapa perusahaan memiliki atau banyak perusahaan memiliki beberapa segmen dalam produksinya. Misalnya, ada segmen desain, segmen produksi, segmen pemotongan, segmen pewarnaan. Nah, itu merupakan segmen-segmen dalam satu produksi. Nah, ketika segmen-segmen dalam perusahaan tersebut bisa menghasilkan pendapatan dari luar segmen, itu berhak dilakukan pelaporan segmen secara terpisah. Nah, pelaporan segmen ini terdiri dari laporan non segmen dan segmen. Kalau non segmen itu tidak mencantumkan tiap segmennya, melainkan langsung atau dijumlahkan secara keseluruhan. Tetapi untuk laporan yang mencantumkan segmen itu mencantumkan segmen dari pendapatan yang dihasilkan oleh setiap segmennya. Misalnya segmen desain dalam perusahaan A bisa bekerja sama dengan perusahaan B untuk mendesain produk perusahaan B, maka itu menjadi pendapatan eksternal bagi segmen desain. Nah, maka itu berhak untuk dilaporkan secara terpisah. Lalu segmen itu dibagi menjadi, menurut PSAK 5, segmen dibagi menjadi 2, segmen usaha dan segmen geografis. Untuk segmen usaha itu komponen perusahaannya dapat diklasifikasikan berdasarkan kegiatan usahanya. Misalnya kayak tadi segmen desain, segmen pemotongan, segmen pewarnaan dan lain sebagainya. Tetapi untuk segmen geografis itu didasarkan pada letak geografis. Misalnya dalam perusahaan Alfa Trijaya atau Alfamart yang pernah saya baca, itu dalam laporan keuangannya mencantumkan segmen usahanya berdasarkan geografis, itu Jabodetabek, luar Jawa, dan Kalimantan. Nah, untuk segmen yang dilaporkan secara terpisah itu kriterianya apa? Kriterianya harus melakukan dulu uji segmen. Uji segmen itu ada 2, uji segmen 10%. Uji segmennya itu ada 2, uji segmen 10% dan uji segmen 75%. Harus melakukan uji 10% dan 75%. Nah, yang uji 10% itu uji terhadap apa? Uji terhadap pendapatan segmen, laba segmen, dan aset segmen. Untuk uji 75% ini terhadap pendapatan eksternal. Jadi, artinya perusahaan yang akan melakukan uji 75% itu harus memiliki pendapatan eksternal. Jika tidak, itu tidak bisa dilakukan uji 75%. Nah, siapa aja segmen-segmen yang dapat dilaporkan secara terpisah selain harus mengikuti uji 10% dan 75%. Dalam uji 10% ini harus suatu segmen dilaporkan secara terpisah jika memenuhi 3 uji segmen, laba segmen, dan aset segmen. Jika di ketiganya lolos, maka dia berhak untuk dilakukan secara terpisah dan dilakukan uji 75%. Jika dia hanya lolos misalnya 2, pendapatan segmen dan pendapatan laba, dia masih tetap bisa melakukan pelaporan secara terpisah dan uji 75% karena rasionya lebih besar daripada yang tidak bisanya. Tetapi jika dalam uji 10% dia hanya lolos di pendapatan segmen, maka dia tidak dilakukan atau dilaporkan secara terpisah dan tidak bisa mengikuti uji 75%.
Selanjutnya kita lanjut ke uji segmen, contoh uji segmen. Di sini saya mencoba untuk melakukan uji segmen terhadap PT Indika Energi. Di sini dia memiliki 4 segmen, yaitu jasa energi, sumber daya energi, infrastruktur energi, dan perusahaan portofolio. Di sini juga berarti dia terdiri dari beberapa segmen. Lalu di sini juga dia memiliki penjualan kepada pihak eksternal. Berarti dia bisa dilakukan uji 75%. Lalu di sini bisa ada jumlah pendapatannya, bisa dilakukan uji laba 10%, uji pendapatan 10%. Terus di sini juga ada labanya uji 10% dan dilakukan bisa juga uji aset 10%. Langsung saja untuk uji pendapatan 10%, yang pertama ini segmennya ada 4. Lalu pendapatan segmennya diperoleh dari mana? Pendapatan segmennya diperoleh dari jumlah pendapatan dari eksternal juga dari internal. Berarti yang ini yang 203, 462, 18 dan 2. 6 dan 2 ini kita totalkan menjadi 687. Untuk perhitungan presentasenya, pendapatan segmen dibagi dengan total segmennya. Dapatkan sesuaian dijumlahkan menjadi 100%. Segmen yang dinyatakan lolos uji pendapatan 10% itu segmen yang memiliki presentasenya di atas 10%. Berarti untuk 30% ini dia berhak lolos. Ini sumber daya energinya 67 berhak. Untuk infrastruktur energinya dan perusahaan portofolio karena dia 3% dan 0%, berarti dia tidak lolos uji pendapatan 10%. Lalu uji laba 10%. Uji laba 10% ini segmennya laba dan rugi. Labanya dari mana? Labanya dari sini. Nah, ini laba rugi sebelum pajak 109.524, 14, 12 dan 1 juta. Nah, di sini 12 dan 1 juta. Kita totalkan. Untuk yang menjadi dasar presentasenya itu tetap pada total laba segmennya. Berarti 190 dibagi dengan 12 juta dapat 2%. Untuk ini juga sama, 14 bagi 12 dapat sekian. Untuk yang ini dibagi ini dapat 98%, dan untuk yang ini rugi dibagi ini dapat 13%. Nah, untuk penjumlahannya ini hanya menjumlahkan yang mendapatkan laba saja, untuk yang rugi tidak dijumlahkan. Berarti 2 dan 98 sama dengan 100%. Untuk ini jasa energi 2%, berarti tidak lolos. Untuk sumber daya energi ini 144 tetap melebihi 10%, tetap dinyatakan lolos untuk meskipun dia rugi. Untuk 98% dia lolos. Untuk 13% ini sebenarnya tidak mengaruh yang negatifnya. Nah, ini dia 13% juga lolos. Selanjutnya uji aset 10%. Uji aset 10%, aset segmennya diperoleh dari mana? Aset segmennya diperoleh dari sini, 957, 411, 477, 151. Nah, ini dijumlahkan. Untuk presentasenya juga sama, aset segmen tiap segmennya dibagi dengan total aset segmennya. Diperoleh presentasenya segini. Untuk yang di atas 10% berarti dia lolos. Untuk yang di bawah berarti dia tidak lolos. Lalu ini harusnya tidak. Nah, istilah segmennya kita akumulasikan. Uji pendapatan yang uji pendapatan ya tidak, ya tidak. Terus untuk yang laba tidak, ya tidak, ya. Untuk yang uji aset ya tidak. Nah,
Berarti yang berhak untuk melakukan laporan secara terpisah yaitu jasa energi berhak lolos karena dia rasionya 2:1 lolos. Berarti untuk sumber daya energi juga dia lolos karena tiga-tiganya. Untuk yang ini tidak lolos karena rasio lolosnya cuma 1, yang ini juga sama, tidak lolos karena ini rasionya lebih banyak yang tidak. Lalu yang bisa melakukan uji komprehensif adalah jasa energi dan jasa sumber daya energi. Berarti ini delete. Nah, jasa energinya ini penjualan untuk uji 75% itu pengungkapan komprehensif. Penjualan ke konsumsi eksternal segmen dilaporkan. Untuk jasa energi karena dia tadi ini lolos ketiga uji, maka dia berhak untuk dilaporkan terpisah. Pelaporan pengujian pengungkapan komprehensifnya diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini 163. Nah, ini penjualan kepada pihak eksternal 163. Sini 163. Lalu sumber daya energi lolos dia, berarti di sini juga sama, sumber daya energi ini eksternalnya 462 dimasukkan, total itu ditotalkan menjadi 625. Lalu dibagi dengan pendapatan konsolidasinya dari mana? Diperoleh dari laporan keuangannya juga sama. Pendapatan konsolidasinya 641.504.569 sini. Lalu presentasi segmen dilaporkannya 97%, yaitu dari ini dibagi dengan 625 dibagi 641, berarti dia lolos uji komprehensif dan bisa dilakukan pelaporan secara terpisah. Untuk yang energi dan portofolio, nanti jumlahnya ini disatukan ke segmen lain-lain. Nah, untuk analisis PSAK laporan 5 segmennya ini mencantumkan informasi tujuan laporan segmen, dasar pengukurannya. Berdasarkan informasi segmen, tujuannya dibuat laporan segmen adalah dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan nilai kinerja segmen operasi. Dasar pengukurannya ditentukan berdasarkan laporan internal tentang komponen perusahaan dan entitas anak direview secara berkala oleh pengambil keputusan. Level entitasnya PT Indika yaitu berdasarkan segmen usaha. Tadi kan berdasarkan segmen usaha terdiri dari 4 segmen, jasa energi, sumber daya energi, perusahaan portfolio, dan infrastruktur energi. Informasi umumnya dia ini mencantumkan, untuk informasi umumnya dia mencantumkan informasi dari setiap segmennya. Nah, seperti itu untuk laporan segmen. Selanjutnya kita lanjut ke periode pelaporan. Untuk periode pelaporan dibagi menjadi 4, yaitu periode kalender, periode fiskal, periode tahunan, dan periode interim. Untuk periode kalender ini berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember. Untuk periode fiskal ini diberikan jangka waktu 12 bulan. Tidak selalu dimulai di bulan Januari, tetapi bisa di bulan apapun. Misalnya di bulan Agustus, berarti akan selesai 12 bulan di bulan Agustus tahun berikutnya. Lalu periode tahunan ini sama seperti kalender, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Dan untuk periode interim ini bisa dilaporkan secara per bulan, per triwulan, atau per 6 bulan. Selanjutnya, untuk pelaporan interim, laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi, dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disajikan secara komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok yang lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan laporan keuangan tahunan. Apabila perusahaan ingin melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan keuangan interim, ada beberapa data minimum yang harus dilaporkan.
seperti pendapatan atau penjualan kotor, beban, estimasi pajak penghasilan, pos luar biasa termasuk pengaruh terhadap pajak penghasilan yang terkait pengaruh kumulatif perubahan akuntansi, dan laba bersih. Cukup sekian review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.